Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sejuta kisah. Mudah-mudahan Anda masih tetap setia bersama kami, channel yang setiap hari selalu menyuguhkan cerita-cerita misteri yang menarik. Dan kami juga masih terus menunggu cerita misteri dari Anda. Silahkan kirimkan cerita mistis Anda via email yang sudah kami cantumkan di deskripsi maupun lewat WA admin. Durasinya bebas, boleh 1, 2, 3 jam dan seterusnya. Ditunggu dari sekarang cerita pengalaman mistis Anda. Dan untuk kali ini, kami sudah menyiapkan sebuah kisah misteri yang berjudul Memakan Jantung dan Memperkosa Mayat. Cerita yang ingin saya bagikan adalah bagaimana susahnya mencari pekerjaan, apalagi kalau tidak mempunyai uang dan kondisi. Ketika saya masih di bangku kelas 3 SMA dan ingin sekali kuliah di perguruan tinggi, tapi sayang, usaha ayah saya hancur karena kecanduan bermain judi. Ibu saya menjalankan tugas sebagai ibu rumah tangga, dan kemudian saya masih mempunyai adik-adik, dan mereka juga ingin menuntut, ingin menikmati dunia pendidikan. Karena benturan biaya, akhirnya saya dengan berat hati tidak bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Tetapi setelah saya renungkan, akhirnya saya ikhlas, dengan harapan mungkin suatu saat nanti saya masih ada kesempatan untuk kuliah. Sebagai lulusan SMA tidaklah mudah mencari pekerjaan, dan setelah melamar ke sana ke sini, akhirnya saya dapat pekerjaan di pabrik. Bekerja di pabrik bukanlah pekerjaan yang ringan, apalagi undang-undang tentang perburuhan di Indonesia masih belum maju, sehingga hak-hak kaum buruh kurang diperhatikan. Tapi bagaimanapun saya tetap bersyukur karena mempunyai penghasilan dan bisa membantu kebutuhan keluarga, termasuk menolong biaya sekolah adik-adik saya. Sekian tahun saya bekerja di pabrik, ternyata pabriknya bangkrut, dan saya pun kehilangan pekerjaan. Dan tidak lama kemudian saya mendapatkan pekerjaan di pabrik juga, yang bergerak di bidang yang lain. Tetapi gajinya tidak terlalu besar, dan saya harus bertahan hingga ada pekerjaan yang lebih baik. Tidak berselang lama saya mendapat pekerjaan di rumah sakit. Dan awal mulanya saya sebagai tenaga serabutan di dapur rumah sakit. Karena di dapur sudah kebanyakan orang, maka saya ditawari untuk mengisi kekurangan karyawan di ruang otopsi, yang pekerjaannya menyangkut dengan seputar bersih-bersih ruangan tersebut. Sebenarnya saya tidak mau, tetapi kalau mengingat susahnya mencari pekerjaan, maka amat disayangkan jika kesempatan ini dilewatkan. Sebenarnya saya bukan seseorang yang penakut, tapi karena saya juga menyukai film yang berjenis horor. Tetapi film-film seperti ini sangat seru dan bikin jantungan. Setelah saya mengawali beberapa hari di ruang bedah mayat, ternyata ngeri juga. Masih mending kalau melihat mayat yang masih utuh. Misalnya saya orang yang sakit dan akhirnya meninggal dunia. Tetapi kalau melihat mayat-mayat dari orang-orang yang mengalami kecelakaan lalu lintas, ngeri juga. Bisa dibayangkan kalau melihat mayat yang kepalanya remuk akibat kecelakaan lalu lintas yang berada di ruang bedah, kemudian dilakukan pembedahan untuk mengidentifikasi penyebab kematiannya tersebut. Misalnya orang yang meninggal karena kecelakaan, kekerasan, meninggal secara mendadak, atau yang meninggal secara mencurigakan. Walau tugas saya hanya mencakup urusan kebersihan, tetapi saya juga sering melihat ahli forensik yang didampingi oleh dokter-dokter yang masih menempuh pendidikan dan sedang menjalankan tugas ini. Dan saya juga disuruh beres-beres setelah proses selesai. Darah adalah pemandangan yang akrab di mata. Kemudian saya melihat bagaimana mayat dibedah, diambil organnya, diperiksa dan ditimbang. Mereka yang bekerja di sini terlihat sangat profesional dan tidak ada yang jijik atau perasaan takut. Bahkan mereka begitu santai dan kadang sambil mendengarkan musik untuk menghilangkan kejenuhan. Sebenarnya bagi mereka yang tidak biasa di ruang bedah mayat, suasananya memang sangat horor sekali. Ruangannya dingin yang bikin bulu kuduk berdiri, dan baunya kadang amis atau anyir, apalagi kalau pada malam hari. Jangankan orang luar, karyawan rumah sakit saja kadang takut kalau lewat ruang bedah mayat pada malam hari. Beberapa hari saya bekerja di ruang otopsi, saya jadi tidak selera makan daging. Kalau sebelumnya saya paling suka sekali makan pakai daging, tiba-tiba saja mual jika melihat daging.
Kalau sebelumnya saya paling suka melihat film bertema horor yang ada hantu dan pocongnya, tiba-tiba malah merinding kalau melihat film-film seperti itu. Dan kemudian saya juga sering mimpi yang aneh-aneh. Pada suatu malam saya harus kembali ke tempat kerja karena HP saya ketinggalan. Saya 3 hari libur sehingga saya memutuskan untuk mengambil HP tersebut. Sesampainya di dekat ruangan, suasananya sangat sepi. Biasanya ramai juga, apalagi kalau ada kecelakaan yang memakan korban jumlahnya banyak. Udara di luar terasa sedikit gerah, tetapi di dekat pintu sudah berkurang. Dan ketika saya memasuki ruangan, tiba-tiba saja saya dikejutkan dengan sesuatu yang jatuh yang menimbulkan suara keras. Jantung saya terasa hampir copot, kemudian nafas saya terasa semakin cepat. Kaki saya ragu untuk melangkah ke depan, dan hampir saya membalikkan badan. Tiba-tiba terdengar suara, "Belum habis baksoku tumpah, dan pentolnya jadi kotor nih." Ternyata itu suara rekan kerjaku. Maklum dia itu orangnya cuek bebek, suka makan bakso dan tidak peduli dengan suasana di sekitarnya. Walau terkadang dia tidak terlalu menghiraukan sekitarnya. "Dicuci ah, kan belum 5 menit. Imbuhnya, "Pentol enak begini mau dibuang, sayang lah." Tambahnya sambil memasukkan pentol bakso ke mulutnya. Tetapi ketika saya menyapanya, dia seperti salah tingkah dan bilang sesuatu yang tidak saya mengerti. Setelah itu dia berbasa basi dengan saya. Tetapi mata saya sempat melirik ke arah beberapa meter dari dia. Ternyata ada rekan kerja yang lain yang sibuk merapikan celananya. Saya menduga rekan saya tersebut habis memperkosa mayat wanita. Dan sebelumnya saya tidak percaya dengan bualan rekan saya yang sedang makan bakso tersebut, bahwa mereka sudah pernah makan potongan jantung mentah agar nyalinya menjadi besar dan tidak menjadi penakut, atau bercinta dengan mayat wanita yang masih perawan. Bahkan konon, mereka sering mencari informasi apakah wanita yang meninggal tersebut masih perawan. Tetapi ada juga yang bilang tidak perlu masih perawan. Dengan rekan yang habis bercinta dengan mayat tersebut, saya tidak berbasa basi karena dia berpura-pura menyibukkan diri dengan sesuatu. Tidak lama setelah HP di tangan saya pun bergegas pulang. Dan ketika 3 hari berikutnya saya masuk kerja, saya didekati oleh rekan kerja saya yang hobinya makan bakso tersebut, yang pada waktu itu saya diajak makan di pinggir jalan yang agak sepi. Dia bilang, "Waktu kamu mengambil HP 3 hari yang lalu, mungkin kamu melihat Hardi yang habis begituan sama mayat, dan kamu terus terang saja. Saya dan Hardi minta pengertianmu untuk tidak melaporkan kejadian ini. Dan ingat pula, kamu orang baru di sini, tidak perlu bikin masalah. Yang penting kita tidak merugikan orang lain." "Tidak merugikan orang lain?" celetuk saya dalam hati. Hardi itu sudah menikah 2 kali, dan dia itu dapat janda melulu selorohnya. Tetapi di tempat kerja dia itu jagonya mencari perawan, tambahnya sambil terkekeh-kekeh. Akhirnya saya tidak memperkarakan hal tersebut, cuma kejadian tersebut juga sempat mengganjal di pikiran saya. Dari kejadian itu, akhirnya saya meyakini kalau cerita aneh-aneh di tempat kerja bisa benar-benar kejadian nyata. Untunglah saya bisa berkonsultasi dan mendapatkan pencerahan agar bernyali besar dan menjadi pemberani tanpa melakukan hal-hal yang aneh. Saya merasakan manfaatnya yang luar biasa. Saya merasakan banyak perubahan dan pembaharuan secara fisik dan mental. Saya bisa membuktikan semua ini di dalam pekerjaan dan kehidupan saya. Demikian sahabat Sejuta Kisah, jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.